Saya memilih datang ke desa-desa ini karena saya ingin masa depan Indonesia itu dipimpin oleh anak-anak muda yang di sini. Sebab nek kowe ngomong Jakarta, ngomongin nasional, kowe ora ono sing ora mani politik. Ora ono sing asu, ora ono. Dah, kamu ngomong apa aja. Makanya saya tidak akan ngomong itu sama sekali. Tidak ada yang tidak mani politik. Tidak hanya caleg ngasih rakyat duit. Antar mereka juga itu urusannya adalah transaksi dan kapitalisme. Ini tidak ada demokrasi asli nih. Sing ono ki kapitalisme dol tinuku satu sama lain. Tahun 2014 Prabowo bilang sama saya, "Cak, saya menang. Menurut data TNI, Polri dan Gerindra saya menang. Kalau saya dikalahkan secara curang saya akan melawan." Kemudian ternyata dia tidak melawan. Saya tunggu yang sekarang bagaimana. Tapi saya tidak ngurusin Jakarta. Saya ngurusi rakyat kecil dan anak-anakku yang besok-besok menjadi Pak nyun sewu nggih, pokoknya jenengan ngingu rakyat, nyuri-uri rakyat, rasa ngurusi demokrasi sebab belum ada demokrasi di Indonesia. Yang ada adalah dol tinuku kapitalisme dan perdagangan politik, gitu ya. Neng rasa masalah, wong kowe meng sederhana kok, kowe milih siji bebas dan rahasia. Bebas sakarmu. Neng rasa kok duduke sapa-sapa wis beres ya. Gari nang TPS, nek ternyata wis dicoblos kowe njaluk sing anyar lho, kok mau dicoblos. Sapa sing kula coblos rahasia kula. Lah ngopo dadak kerengan? Kowe berpendapat A boleh, B boleh, C boleh, D boleh. Yang tidak boleh adalah memaksa kepada yang lain untuk berpendapat seperti Anda. Betul enggak? Dari Sunan Kalijaga kabeh ki mawar. Masyarakat mawarni. Ning dan setiap warna yang bermacam-macam boleh kenongo. Kenongono, kenongunu, kenongene. Neng tetap kudu kantil dalam NKRI yang utuh. Tetap kudu kantil dalam Islam yang benar. Meskipun kamu Muhammadiyah, NU atau apapun, mawarno-warni ini monggo, neng tetap kudu kantil karo Islam. Oleh karena itu yang saya lakukan tidak di Jakarta, yang saya lakukan di sini. Dan aku ramelu-melu loh, Rek. Aku ramelu tanding, ramelu. Sebab aku raiso kalah, nek aku gelem. Ngono ya, ning aku mau tanding, aku iki menang wae ra gelem apa menang kalah. Ngono ya. Jadi aku karo wong dosen-dosen kaya ngene iki tak lakoni di Solo sudah Pak, kemarin di balai kota Pak kita mayan kayak begini. Besok kita di Cilacap, lusa di sini lagi, kemudian diteruskan di mana? Jeporo. Sebulan ini 3 kali Jeporo, terus Cilacap, Cepu, terus kita keliling. Dan itu juga tidak dihormati siapa-siapa, tidak dihargai oleh pemerintah. Maiyah tidak dikenal oleh pemerintah. Mereka yang bagian memecah belah, saya yang bagian merekatkan kembali. Dan aku njaluk jasa. Wis ta, terus terang wae, pokoknya pilpres kan memang marake wong pecah toh. Wis ngaku wae rasa bagusi. Wis mesti marake wong bentrok. Sing jenenge parpol pekerjaannya cuma satu, marake wong terpecah belah. Saya tidak marah, saya tidak mengecam, tapi saya bagian yang mempersatukan Anda semua. Kita ngandani ya. Departemen Pertanian tidak pernah kompak sama Departemen Perdagangan mergo ora tau latihan ngene iki. Ya Pak, sampean delok kasus import ekspor semua karena bertengkar antar Menteri Dalam Negeri ngomong ini, Menteri Agama ngomong ini, karena tidak kompak. Kan secara mereka tidak pernah jadi rakyat, mereka jadi orang gede terus, sugih terus, dadi terus. Sementara kue karo aku mengkere kayak gini, neng nguri-uri Indonesia bersatu, nyaman dan menyenangkan satu sama lain. Tertindas dan menindas itu tidak hanya orang dan orang, Mas. Di dalam dirimu sendiri, dalam keluargamu ada penindas, ada yang dianiaya, ada yang menganiaya. Di satu kantor ada siapa ya? Di satu kantor kecamatan ada yang menganiaya, ada yang teraniaya. Pak Kapolsek ini termasuk yang dianiaya, kadang-kadang dia juga menganiaya tanpa sadar. Maksud saya gini Pak, struktur ini membuat ada susunan penganiayaan dan penindasan. Gelem ora gelem. Misalnya Pak Tito itu belum mencukupi pangkatnya untuk jadi Kapolri, 3 tingkat dia meloncat. Itu menurut Anda dimanjakan apa ditindas?
Dia harus bertanggung jawab terhadap apa yang dia belum saatnya bertanggung jawab. Tergantung cara kita melihat. Dia belum saatnya, sekarang banyak yang dendam kepada dia karena dia belum saatnya. Bang, adik kelasnya jadi anak kakak kelasnya 2 tingkat jadi anak buahnya saiki kan marek kena suwang oke sesama polisi. Itu menurut sampean dia menindas apa ditindas? Jadi menindas, ditindas, dolim, madlum itu variasinya sangat banyak. Kadang-kadang istri menindas suami, kadang-kadang suami menindas istri. Sing oke sing ndi? Oke ndi suami menindas istri apa istri menindas suami? Tapi terjadi enggak, Mas? Terjadi, iso cilik, iso gede. Nek bapak punya pendapat, ibu belum tentu setuju, tapi kalau ibu punya pendapat, bapak harus setuju, betul enggak? Betul kabehku. Apa sebabnya wanita lebih cenderung menindas suaminya? Karena wanita itu pada dasarnya lemah. Kalau orang lemah itu posisinya dilindungi. Kalau orang kuat posisinya tidak mungkin dilindungi. Ngerti ora, Dik? Ngerti maksudnya? Nek kowe lemah justru bisa jadi penindas kowe. Aku biyen punya, waktu saya masih muda, saya sastrawan, saya punya teman namanya Linus, sesama sastrawan sama Linus Suryadi Agi. Linus itu teman saya yang baik, tapi dia agak lemah secara sosial, secara macam-macam. Kalau dia sakit, saya disuruh oleh Pak Umar Khayyam, bapak angkat kami berdua. Jadi nek Linus loro aku mesti ditelepon, mesti kudu ngancani Linus, kudu nambah ke Linus, kudu udah pokoknya saya santuni. Tapi nek aku loro ora tahu Linus ngancani aku takon, sing ampuh sing Linus apa aku? Nah, tergantung cara melihat. Pak Umar Khayyam tidak pernah menyuruh Linus untuk menolong saya. Kenapa? Karena bagi Pak Umar Khayyam saya tidak perlu ditolong, saya kuat. Saya bisa mengatasi masalah saya sendiri. Tapi kalau Linus yang sakit, Linus punya masalah, saya harus mengatasi. Kalau kita melihat soal adil tidak adil, seolah-olah Pak Khayyam tidak adil kepada saya. Tapi saya berterima kasih. Karena aku loro kaya ngopo, ora perlu Linus, ora perlu Pak Khayyam, aku bisa ngatasi awakku dhewe. Karena saya lebih kuat. Nah, suami itu lebih kuat daripada istri, maka cenderung istri menindas suami. Ngono ceritane. Ning rasa nesu. Ane silane ya seneng ditindas kok. Tapi ini variasi ya. Ini soal ngomong lain lah. Jangan ojo dilebokke ati. Ya, ojo dilebokke ati kuwi monggo lah. Sawang sinawang mari diatur bersama-sama. Wong laki-laki itu senengnya tuh nuruti istri kok. Senengnya justru itu nuruti istri. Gitu loh. Mulanya terus akhirnya suwe-suwe mergo nuruti terus dianggap kalah. Padahal ya kalah menang ki unda-undi gitu ya. Oke, yang keempat. Masih tambahan sedikit ya, masalah kesalahan tadi itu loh. Kesalahan. Jadi ketika manusia banyak berbuat dosa, lalu Allah menyediakan ampunannya, dan maka ketika manusia minta ampun kan diampuni oleh Allah. Nah, ini Bapak dan Ibu semua yang membuat setan dan iblis itu frustasi. Sudah menggoda sekian tahun lamanya, ujung-ujungnya minta maaf dan oleh Allah diampuni. Seperti tadi itu loh. Seperti siapa? WTS. Seperti orang yang membunuh. Maka akhirnya iblis dan setan rapat. Wah, kalau seperti ini pekerjaan kita ini sia-sia. Terus iblis rapat. Ini tolong didengarkan hasil rapat iblis dan setan yang terakhir, gitu ya. Dan ini sekarang yang sedang terjadi Bapak dan Ibu semua. Kalau begitu kata iblis, sekarang kita gak usah menggoda manusia untuk berbuat dosa. Karena percuma, mereka berbuat dosa banyak, ketika minta ampun diampuni. Terus apa? Kata iblis, kesepakatan di gedung MPR, gitu ya. Kita goda manusia sekarang untuk tidak pernah merasa berdosa, tidak pernah merasa bersalah, sehingga manusia hanya gak pernah minta ampun kepada Allah. Karena tidak minta ampun gak akan diampuni. Maka sekarang orang, ya apa enggak? Mana ada orang mengaku bersalah? Mana ada orang sekarang mengaku dosa? Yang ada aku iki. Nah, ini keberhasilan iblis, dan ini taktik iblis yang terakhir, yang termodern. Ini up to date ini. Gitu ya. Milenial ini. Oke, begitu ya. Tepuk tangan. Itu informasi dari partnernya iblis ya, juga
tahu persis hasil rapatnya iblis gitu ya. Nyenengke Pak Muzamil secara. Aku ya setuju, aku ya melu rapat apa aku. Oke, terakhir yang 2 pertanyaan Mas Imam. Ya, tentang sedekah besar dulu, ikhlasnya nanti atau yang penting ikhlas. Terus sedekah dulu sebanyak-banyaknya atau ikhlas dulu baru sedekah. Ikhlasnya yang tadi ikhlasnya belakangan enggak apa-apa, yang penting sedekah. Nomor 2 ikhlas dulu baru sedekah. Pak Muzamil. Ya nanti secara bahasa ini sedekah itu jadi sudah apa ya, gak ada mestinya sedekah ini di atasnya zakat Bapak dan Ibu semua ya. Kalau zakat itu karena diperintahkan oleh Allah gitu ya. Jadi orang zakat itu karena tadi dulu wajib maka dilakukan, karena kalau tidak dosa kan begitu ya. Sama dengan sholat sunat dan sholat wajib. Kalau sholat wajib gitu ya, itu kan ada orang kan karena terpaksa, karena wajib, kalau tidak dilakukan dosa. Nah kalau sedekah mestinya gak usah bahas ikhlas dan gak ikhlas. Oh gak wajib kok. Maka sedekah itu dari kata apa? Beda. Sedekah itu mesti ikhlas. Kalau gak ikhlas itu namanya bukan sedekah, karena sedekah itu dari kata sidkun, gitu ya. Sidkun tenanan. Jadi wujud ketenanan kita mengakui bahwa harta milik Allah, maka meskipun gak wajib kita berikan. Itu namanya sedekah. Jadi gak ada aslinya sedekah yang gak ikhlas. Karena kalau gak ikhlas bukan sedekah. Sedekah itu aplikasi dari kesungguhan kita mengakui bahwa harta itu milik Allah. Jadi sedekah itu di atasnya apa? Di atasnya zakat. Sama dengan sholat sunat, itu di atasnya sholat wajib. Kalau wajib kan karena takut dosa. Nah kalau sholat sunat ini karena rela kok. Siapa yang merintahkan sampean sholat tarawih? Apa ada kalau gak tarawih dosa? Kan gak ada. Nah kalau sampean tarawih kok gak ikhlas ya piye? Wong gak wajib kok gak ikhlas. Wong karep-karepmu dhewe. Sedekah kan karep-karepnya sampean sendiri, ya Bang enggak? Kalau zakat baru itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Oke, gitu saya kira. Saya nambah dikit ya Mas. Jadi yang sampean cari adalah mana yang lebih benar gitu. Mas. Sedekah se apa ikhlas se itu loh. Maksud kowe golek sing luwih bener sing ndi ngono. Apa piye? Gimana Mas? Tolong mama, gue ngalah mam. Yang Anda cari apa? Pertanyaannya apa? Yang saya ini buatan ngayalan tapi konteksnya bukan itu Ustadz Muzamil. Jadi ada kasus gini, misal demi kemaslahatan bersama kita butuh dana katakan 50 juta. Kita sebagai masyarakat ini perlu digayuh ini, kalau enggak bukannya kita yuk mengejar surga itu enggak, cuma lebih bermanfaat cara syiar Islam. Nah kita penarian kepada masyarakat itu ajakan itu kita yuk ikhlas bareng-bareng atau yuk sedekah, yang penting kan kita yang cari itu manfaatnya. Jadi cara doktrin gitu loh, bukan soal kalau sudah berarti kan harus dipilih mana yang lebih tepat, yang lebih benar gitu loh. Iya, bermanfaat secara umumnya. Dan Allah lebih suka bermanfaat secara umumnya. Terus atau setiap orang terikat enggak oleh ajakan itu? Walau alam itu tidak. Wajib orang itu. Secara masyarakat nek meng diajak, ya. Wajib orang. Konteksnya kemanfaatannya ya. Lah iya makanya wajib orang. Tidak ada yang wajib untuk sedekah. Loh, nek wajib terus itu wajib apa ora? Kalau wajib bukan sedekah namanya. Iuran. Tapi kan kalau iuran bahasanya sok tidak ada pahalanya secara dalil atau apa itu. Lanjut. Cara kita itu himbauan atau aturan? Himbauan. Loh, kalau himbauan tidak wajib Mas, kalau aturan wajib. Aku takon aturan apa himbauan? Pak ini mau kopi.
Saya tuh arahnya untuk kemaslahatan umumnya ini. Iya, tapi kan kudu cetha Mas. Gue melaku dari nomor 2 kan dari angka 1. Angka 1-nya saya tanyakan, kui ajakan apa kewajiban? Ajakan. Loh, kalau ajakan kui wajib apa ora? Tidak. Iya. Betul. Nek ora wajib, kenapa jadi masalah? Berarti persepsi dalam diri saya ketika ada masyarakat ingin membangun masjid iurannya 100.000, ketika ada yang 200.000, mbok ayo 500.000 wae sing penting masjid tilik tadi ora aku ikhlasnya 100, berarti lebih baik yang tak ikhlasnya 100 gitu ya. Mas, keputusan terakhir ada di tangan penghimbaunya atau yang dihimbau? Pribadi, nafsi itu. Ya kalau masing-masing wis gari kowe. Atimu piye nek kowe karep 500 ya kayak 500, nek kowe ora mantep 500 meng 100 ya 100 wae. Oh nggih, maksud kita serahkan kepada pribadi Iya, masing-masing. jenenge ajakan kok wajib. Berarti sistem dakwah kepada lingkungan yuk membesarkan masjid dengan Lha doktrin. nek pancen masyarakate jan ora kondusif itu ya ora ndek masjid Oh, rapopo. nggih, laras. Maksud saya untuk seperti itu, untuk kita membawa masyarakat. Terima kasih. Lah ngopo? Orang itu juga nyembah masjid kuwi lho. Kayak masjid iki marake ku mlebu swarga, lho ora sembayangmu dudu masjid teh. Begitu kita sujud di sini dia jadi masjid toh enggak Pak Jon? Ada rumusnya. Iya. Jadi salah satu wajuilat liyal ardu kulluha masjid, dan bumi semua oleh Allah dijadikan bagi kita itu masjid. Ya kudu sabar nek pancen wonge ora gelem piye kowe. Matur suwun. Jero kapusi. Enggak sih. Kok akali. Anu sing penting anu sih. Lho, rasa ngono ki nek pancen wonge ora ya ora. Piye? Soalnya kan yang gencar sekarang itu kasus-kasus yuk sedekah 10 kali lipat, nah itu kan kurang enak kadang gitu. Seolah-olah sedekah itu diartikan Mulane sinau bareng itu untuk mengajari orang, melatih orang untuk berdaulat. terima kasih Pak. Akhirnya penjelasannya. kan keputusan masing-masing. Mulane aku nganti saiki ora duwe masjid le. Aku nganti saiki iki lho ora duwe masjid mergo aku mau njaluk. Nek aku gawe aku duwe. Nek aku ora duwe ora gawe. Ngono nek aku. Terima kasih ya. Nek aja ditiru, wis kadung duwe Arkom. Darul Kiram ya wis apik banget iki. Ning aja terpengaruh aku, nek aku kan ngono kuwi. Tetap bersemangat untuk membangun rumah Allah ya intinya. Karena dimanapun aku berada, aku sujud kepada Allah. Hatiku, pikiranku, kelakuanku, karierku, dan aku tidak mau taat kepada selain Allah. Ngono, ning aja niru aku kowe ora kuat. Ya. Itu Kalau kan ditimbali sapa wae ra iso nimbali aku. bisa lebih luas Arep ketika kita, kaisar sapa wae ra iso. nek diartikan lebih ke misal bukan masjidnya karena itu hak Allah, KTP-nya. Ya padha wae, Mas. Kowe karepmu golek siasat ben wong metu duwite ngono ta? Wis ngene wae kowe sinau nang Ustaz Yusuf Mansur wis. Ora iso nek kowe sinau nang aku soal kuwi aku ora iso. Aku ora iso. Aku nang sak donya ora ono masjid ora apa-apa kok. Nek arep tenanan, nek arep ekstrim aku jane mung ora tega wae. Begitu banyak yang saya tidak setuju pada umat Islam di Indonesia karena mereka tidak menyembah Allah, mereka menyembah tanda-tanda yang seolah-olah disangka orang itu Allah. Mulane aku ora gelem ngapusi kowe. Aku nggawe putih-putih iki mergo acara masjid ya wis tak hormatine ora mergo Allah. Aku pakai putih tidak karena Allah, arep ngopo kowe? Karena Allah tidak butuh pakaian saya. Allah membutuhkan keikhlasan hati saya dan kerja keras saya. Neng, ojo niru aku. Kue duwe sejarah dhewe, duwe tahap dhewe. Nek kue niru aku, kue mudar tengah dalan. Makome benten sak mboten wantun-wantun lho. Wis, kue mau jajal piye carane ben nek perlu ndonga sing akeh. Wong saiki wong misale ana masjid diperluas ning tanah ora didol, kue wiritan bendino sampai akhirnya Allah mengetuk hatinya sehingga mau dijual untuk perluasan masjid juga bisa. Jadi mending ke Allah daripada kita menipu orang. Ayo kunci mobilnya serahkan, insya Allah nanti Tuhan akan berlipat-lipat 700 kali lipat mengganti mobilmu. Ngono ta Dan selama iki ya ra aku mau siasat nang masyarakat aku iki mulane aku ora tau nggawe serban apa sebabnya aku kuatir ngapusi kowe. Aku kuatir kowe engko ndak ngarani cak nun iki wonge alim, cak nun iki wonge ini. Aku kuatir kowe kapusan.
Makanya pakaian saya ndak mesti kadang gondrong tak biar. Iki gondrong iki ono tujuane ben kowe ora ngarani aku ustaz. Soalnya bahaya aku nek kowe ngarani ustaz, kowe punya prasangka don macem-macem. Apa meneh dadak nganggo kaya wong masuk angin kayak tangane. Terus aku ya ora tak watuk-watukke, saiki angger kiai watuk Alhamdulillah. Ngono kuwi ya. Ora aku apa nane ngene iki dan mulane panggungnya tak gawe rendah, ini terlalu tinggi nih aslinya. Biasanya harus lebih rendah. Kenapa? Karena aku tidak mau menipu Anda. Sebab nek dangdutan, nek band-bandan kan panggungnya dhuwur, penonton 5 meter ke depan, betul enggak? Sebab itu membuat kalau saya yang di panggung melakukan apapun sana enggak bisa bertindak, betul enggak? Karena ada pagar besi. Di sini enggak boleh. Harus langsung, gue bisa langsung nendang dasku. Supaya saya bertanggung jawab kepada Anda. Saya datang ke sini untuk benar-benar sama Anda ini benar-benar ben bengi aku ngene iki. Dan aku ora ngerti urusan apa-apane, aku ora ngerti. Aku ngertine diperintah karo progres Kiai Kanjeng. Aku anggota Kiai Kanjeng, aku duduk bos Kiai Kanjeng. Jadi kowe rasa cak tanggal samenten sakit pun aku ora ngerti. Aku diperintah karo sistem yang sudah kita ciptakan bersama-sama dengan teman-teman Kiai Kanjeng dan progres. Mereka yang ngatur. Ambok Jokowi, ambok Prabowo wis ping 7. Yang satu 4 kali, yang satu 3 kali. Orang nang aku, nang Zaki sing tok tak terima apa ora? Karena sudah jelas pedomannya. Kowe mbok nang aku, Mbak Novia, kok mboten rawuh. Lah kowe orang ngomong nang Mbak Novia. Mbak Novia bukan hak saya, dia punya haknya atas dirinya sendiri. Nek kowe arep Mbak Via teko ya kowe matur Mas Zaki, Mbak Via sakit derek mboten dudu wekku kae. Ya meng turun-turunanku, ning ya dudu wekku. Nah orang sekarang itu gini, anggar kowe wis kiai langsung dadi bos. Ya dah. Dadi bos kabeh kudu taat karo aku ora kudu kok taati kowe taati nang Gusti Allah nang Kanjeng Nabi ora nang aku. Nggo apa kok taati? Saya tidak boleh punya kebanggaan keduniaan seperti itu. Mulanya aku ora peduli karo nasibku, aku ora duwe karier, aku ora profesional, aku ora duwe identitas kabeh tak buang. Ora, aku muda ning ngarepe Allah. Allah sing ngerti aku sapa, kowe rasa ngerti ra padaan. Oke, aku rene berbuat baik nyenengke atimu. Ning ngono tok. Nilainya apa? Terserah Allah. Aku ora terserah kowe. Kowe benci aku ya ora masalah. Malah ora kok undang rene malah do enteng aku. Iki masalah iki do seneng iki lho. Dadi aku akhirnya terus iki sesuk bengi ning cuaca ben bali rene mesu to kuwi. Bola bali. Lho, ngomong asu iki kan keakraban ya aja ngomong. Ora ya ben bali rene meneh nang ndi sok ben. Timpring surat ben rene meneh coba. Golek kiai-kiai sing gelem ben bengi kaya ngene iki lho coba keringetan ra karuan ku salami caca mambu kabeh. Ning ora apa-apa ngaku ya mambu padha wae ta ya. Ah gitu. Jadi ini saya menikmati rahmat Allah ke sini ini. Muga-muga hatimu seneng, uripmu lancar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngono ya. Jadi Mas, aku yo njaluk ngapura jawabanku rada keras kaya ngono. Wis to kowe rasa menyisati wong. Kowe berdoa kepada Allah muga-muga lak dadi dhewe. Wong aku ora nglumpuke duit go masjid lumayan kok iki entuk piro, Mas? 8 juta sekian. Aku orang niat gue masjid, memang niatnya tinggal bagi-bagi. Saiki ternyata semua ikhlas untuk masjid meskipun hanya 8 juta. Aku tak kita kon hanya atau 8 juta 214.000 ki hanya apa lumayan. Terserah pengurus masjid. Nek dibilang lumayan ya nilainya akan lumayan. Nek dibilang hanya ya nilainya hanya. Kalau Anda bersyukur berapapun yang diberikan oleh masyarakat untuk masjid, maka Allah akan menambahi lain syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Cetha nggih Mas nggih. Jenusu ya, le ya. Mboten Cak. Yes. Matur suwun. Yes. Tenang wae kowe pokoke ndonga sing akeh. Ndonga sing akeh. Aku urusanku ming ndonga kuwi aku di rabi karo Mbak Fia iki lak mustahil artis ayune kaya ngono sugih kaya ngono kok dirabi seniman ra cetha. Penggaweane ora jelas, pendapatannya ora mesti. Kok gelem? Mulane maratuwaku ora ono sing gelem pian. Seluruh keluarganya menolak saya. Maka kami kawin lari.
jam 12 malam kita nikah di sebuah desa di Jombang, itu kawin lari kuwi. Neng aku tak sepatani set. Kayak engko ketemu aku sak menit langsung cinta karo aku. Bapak ibune kabeh. Tenan tak teponi langsung aino ngono kae. Aku iso nyandat ning sing apik-apik. Dadi ki rasa megruna aku bab kuwi engko oke elek-elek yo. Engko cinta ditolak dukun bertindak ya. Oke, Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Terakhir ada yang kedua tadi apa Mas? Riba. Pak Riba Pak Musamil, silakan Riba Mas. Pak Riba. Oh, masalah riba. Kasusnya ibu punya anak dan seterusnya punya keperluan yang darurat, yang mau meminjami hanya yang pakai riba, kira-kira gitu. Oh iya. Iya, enggak apa-apa. Setiap dalam kaidah fikih ad-daruratu tubihul mahdzurat. Kondisi darurat memperbolehkan sesuatu yang tadinya diharamkan. Jadi dalam kondisi darurat yang tadinya tidak boleh menjadi boleh. Dalam kaidah fikih lagi ada kaidah lain, al-amru idza daqah ittasa. Ya. Jadi suatu perkara itu kalau sempit maka menjadi luas. Jadi itu karakter hukum Islam. Jadi barang yang tadinya tidak boleh kalau sudah sempit maka jadi boleh. Gitu ya. Itu karakter hukum Islam. Jadi nggak apa-apa kalau kondisinya seperti itu. Itu ya, al-amru idza daqah. Andaikan tidak darurat, andaikan tidak darurat, ada cara lain. Kalau memang misal startup usaha yang sekarang dituntut sistem, iya, karena untuk usaha maka sampean harus punya pikiran lebih hebat. Maksudnya begini, lebih hebat itu saya siap hutang dan saya siap membayar lebih sebagai bentuk terima kasih saya kepada yang menghutangnya saya. Nah itu ya. Karena sabda Rasulullah, khairukum ahsanukum qada'a. Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling bagus bayarannya. Rasulullah sering berhutang tapi gak pernah membayar yang sama. Itu Rasulullah. Mesti bayarannya dilebihkan begitu. Jadi letak intinya riba itu pada kelebihan uangnya atau pada sifat akhlak waktu berunding? Ada sifat akhlak pada waktu berunding. Jadi misalnya kalau saya pinjam uang, itu saya tentukan saya mau pinjam asalkan saya bisa mengembalikan 1,5 kali lipat. Kalau enggak saya enggak mau pinjam. Riba apa ora? Sebab nek ora 1,5 kali lipat aku merasa kurang bersyukur, kurang matur nuwun. Anu ki riba apa ora? Kan tergantung transaksinya. Gantung transaksi gitu. Kan gitu. Saya pernah teman sekalian di Malang sama rombongan, tapi bukan Kiai Kanjeng, 40 orang, teater, musik semua tak bawa. Saya itu masih umur 24 saya waktu itu, bawa rombongan dari Jogja ke Malang. Bar pentas ngene iki, bar acara ngene iki njur bengi kan mesake cah-cah kuwi arep tak tukoki mangan lan duit. Duitku waktu kuwi ming 150 popiro jaman lawas tak kuwi ya. Dadi aku akhirnya tak tukoki jagung bakar Mas, sing dodol wong Madura. Jagung bakar kuwi siji upamane regane iki, jadi pokoknya uang 150 itu hanya dapat 30 jagung, padahal kebutuhan saya adalah membelikan 40 biji jagung bakar untuk para pemain teater dan musik. Jadi tidak cukup duit saya, terus saya bilang sama penjual orang Madura untungnya ya, Pak ini saya duitnya kurang Pak, saya butuh 40 tapi duit saya cuma 150. Ya sudah bawa saja, tidak apa-apa. Loh maksudnya lah duit saya kurang. Ya sudah sampean bawa saja 100. Loh duit saya kurang. Loh kurangnya duit sampean itu amal saya, sedekah saya. Asal sampean akui harganya seperti yang saya, misalnya harganya 100, nek petang 10 petang 100 Mas ya. Asal saya mengakui harganya 100, dia kasih 100 anunya, 40 jagungnya. Duitnya kurang, nah kurangnya itu adalah jariah dia, sedekah dia kepada saya. Tapi harus diakui bahwa harganya bukan dia korting, nek korting ora entuk pahala. Ngerti ora? Dadi kowe nek tuku barang ning toko, iki tak prakteke ilmu Madura iki. Tak praktekin aku nang toko misalnya ono barang dintol aku misalnya harganya kudune 200.000, dia ngomongnya 300.000. Saya bilang, "Mas, saya akan kasih 300.000, tapi tolong harganya 200. Sebagaimana di mana-mana juga 200. Nek sampean kasih 200, sampean saya kasih 300. Kira-kira tukang toko kuwi
gelem ora kowe? Ais pokoke 300 nutup. Ning regane 200 lho Mas. Nggih pun nutup, sing penting dhek entuk 300 gelem. Jadi saya transaksinya 200.000 tapi saya ngasihnya 300. Pemilik tokonya kan seneng untuk 300, saya mendapat pahala 100.000 tadi. Jadi tergantung transaksinya piye, tergantung akhlak di antara Anda berdua bagaimana. Demikian juga bank Mas. Nek kowe ndolek bank sing orang nganggo bunga, kowe ndolek bank ning ndi sing iso ngedeke bank, kowe nyilih sak oke-oke njur ora kok bateni. Njur le nyewa gedung piye, pegawene dibayar nganggo apa, kuwi bange mbahmu apa piye? Ora iso Mas. Ora iso Mas, tidak mungkin ada sebuah lembaga keuangan berdiri kalau dia tidak mendapatkan fasilitas untuk bisa menghidupi lembaganya. Lalai nyewa gedung, listrik, ya semua kan butuh biaya. Lah itu siapa yang menanggung? Makanya kemudian diputuskan ada bunga. Anda tinggal milih, aku mau neng kene menggari ngono tok, mergo kowe can pelit tok. Nyilih 1.000, geleme baleki 1.000. Saiki nek kowe nyilih motore kanca, kok kebaki ora bensine? Kok kebaki riba kuwi? Loh, waktu pinjem misalnya separuh, ya harus kamu kembalikan separuh, nek lebih berarti riba. Atau riba adalah nek sing kok silih mengharuskan ora apa-apa, gono motor ning kebak lho yang nggo bensine. Itu baru mulai ada yang negatif dari transaksinya. Kalau itu kerelaan Anda kan tidak masalah. Gitu loh. Sama dengan nyun sewu Mas ya. Iki masalah cilik-cilik ya. Ono tukang listrik dandani omahku listrik. Terus aku ditelepon karo kepala kantor listrik PLN. Bapak tolong jangan kasih tip kepada karyawan kami. Menurut gue piye gue? Dia duwe hak ora nang aku. Lho aku lak dudu anak buah kok dilarang-larang ngekeki. Aku jawab, Pak, jangankan ngasih tip Pak, tak pek mantu lho hakku. Aku ngepek mantu karyawanmu hakku tak kuwi. Dan saya bukan anak buah sampean. Saya tidak bisa sampai atur-atur untuk ngasih atau enggak ngasih. Gitu loh. Yang harus sampean telepon itu bocahe karyawane kuwi telepon kowe ora entuk njaluk tip lho ya. Gitu. Aja wong sing duwe omah kok aja ngekeki tip. Nah ini salahnya KPK dan hukum di Indonesia. Upamane saiki iki ana kecurangan pilpres, aku takon sing tertindas sapa? Menurut kowe Jokowi tertindas ora? Aku ndelok Jokowi sangat tertindas. Mesake wis enak-enak dodol mebel. Dadak diprovokasi, di setani, di gedek-gedek kendase, njur dadi wali kota urung tuntas dadi wali kota, digedek-gedek meneh dadi gubernur, nganti 2 tahun dadi gubernur, digedek-gedek meneh dadi presiden. Dia harus menjalankan sesuatu yang dia tidak paham. Dia harus menjalankan sesuatu yang dia tidak bisa menguasai. Ini bukan omongan saya nomor 1, ini omongan orang-orang di sekitarnya. Mesake ngopo sopir becak kongkon nyopir truk gitu. Mesake itu tertindas dia. Kasihan dia. Aku ra tega karo dhek, nangis aku. Tadi kan Cak Nun pernah ngendika karo manusia itu mutlak. Malah itu mutlak, manusia tidak mutlak. Akan tetapi manusia itu dalam kehidupannya juga melakukan apa yang namanya kebaikan. Tapi di lain sisi manusia juga melakukan kesalahan. Tapi menurut saya nilai dari sebuah kesalahan itu lebih besar dari nilai sebuah kebaikan dari manusia tersebut. Misal dalam kehidupannya manusia itu berbuat baik terus, tapi dalam satu kesalahan manusia dinilai salah dan dilegitimasi sebuah orang itu tidak benar dan itu orang itu salah. Dan sebaliknya orang itu setiap kehidupannya banyak melakukan kesalahan, akan tetapi dalam melakukan satu kali kebenaran maka orang itu belum dikatakan benar. Lah ini mengapa Cak? Mengapa seperti ini? Padahal manusia itu kan makhluk khotok wanisjan, tepatnya salah dan lupa. Kalau hukumnya seperti tadi, berarti manusia tidak boleh salah. Karena melakukan salah satu kali saja, maka manusia itu menjadi orang yang
delegitimasi salah oleh orang. Nah ini mengabaca, mohon pencerahannya. Oke. Ketiga. Sebelah sana Mas, kayak. Ayo Mas, agak berusaha untuk mengambil Mas, ayo. Tolong Mas Ayo, yang berdiri. Diimbal ke. Oke. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gamar dari Kaloran, dari Partai Perotan. Ada, tidak boleh 1, 2 ini ya. Ada 3 dan 4 pertanyaan Cak, kalau boleh. Jadi 2 pertanyaan. Yang pertama ini tadi secara tema tentang sedekah. Gimana cara kita untuk mensikapi bahwa ada 2 statement. Yang satu, sedekah besar dulu, nanti ikhlas terakhir, atau nunggu ikhlas dulu baru kita sedekah. Padahal secara manfaat, yang manfaat lebih besar yang sedekah banyak walaupun ikhlasnya nanti-nanti. Itu yang poin pertama. Yang poin kedua, ini nyuwun sewu mangke Ustadz Muzamil bisa membenarkan. Saya pernah dengar di Al-Quran ada boleh riba ya, melarang riba. Tapi yang saya tanyakan di sini, kalau tidak salah riba itu kejadiannya ada ayat turun bahwa ada di situ golongan kurang mampu semua, ada 1 orang kaya, nah itu ada ayat dilarang meriba. Ada kasus gini, ketika ibu-ibu anaknya sakit, pinjam sana sini, itu tidak dapat uang. Ada 1 yang meminjam dengan syarat riba. Yang meminjam itu mungkin yang meminjami mungkin periba, tapi apakah ibu-ibu itu periba? Maksud saya arahan pertanyaan. Oke. Ya. Tentang usaha kita itu sekarang digodok anti riba padahal kita baru mau startup. Itu mohon dijelaskan Cak ya, secara sikap. Ibu tadi sebenarnya kabeh kowe ya rada kepeksa kabeh to jangan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muzamil akan menyiapkan jawabannya. Dapat terakhir agar 1 aja ya. Mas ojo meneh Mas, siji meneh kok nanti season berikutnya ya. 1 lagi. Mikrofonnya diimbal ke. Yes. Sewu. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Kristianto. Cak, saya mau tanya, dulu kalau nggak salah saya itu pernah dengar ada seorang ustadz atau kiai itu pada saat sholatnya itu kan sholat yang pertama kan Al-Fatihah. Sholat itu yang baca pertama Al-Fatihah, yang kedua surat pendek. Nah, yang ketiga itu ditambahin surat Al-Ikhlas Qul Huwallah itu. Nah, itu setiap pada saat berdiri tiga-tiganya itu selalu dibaca. Nah, untuk setelah sholat yang setelah berdiri ketiganya, setelah tahiyat awal itu cuma baca Qul Huwallah sama Al-Fatihah sama Qul Huwallah. Itu gimana hukumnya? Oke. Ya. Terima kasih, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi pertama cukup 4 orang ya. Saya mohon Mas Imam ngatet ya Mas ya. Oke. Yang pertama mbaknya tadi ya. Pak Muzamil, saya kira banyak sekali yang untuk Pak Muzamil. Beliau adalah dulu Ketua Bahsul Masail Nahdlatul Ulama Yogyakarta. Jadi beliau sangat aku kira duwe ijazah apa-apa untuk jawab kuwi. Melu-melu berpendapat nek bener ya gawene, nek salah ya buangen wae. Ya, monggo Pak Muzamil. Yang pertama mbaknya tadi. Baik, ini pertanyaan Mbak ini maksudnya bagaimana kalau kita punya HP terus dikasih aplikasi Al-Quran. Padahal kan kalau Al-Quran itu kan nggak boleh dibawa ke toilet, ke kamar mandi kan nggak boleh, apalagi dibaca, gitu ya. Nah, jadi begini Mbak, dalam HP itu ketika ditutup aplikasinya itu nggak ada Qurannya, karena yang ada adalah angka-angka, gitu ya. Jadi ketika dibuka baru itu keluar huruf-huruf Al-Quran. Oleh karena itu sampean yang tidak boleh membuka aplikasi Quran di dalam toilet dan membacanya itu tidak boleh. Kalau HP nggak dibuka nggak apa-apa karena itu nggak ada Qurannya. Ketika ditutup itu yang ada adalah angka, bukan tulisan Quran. Maka itu disebut digital. Digit itu artinya apa? Angka. Jadi isinya itu hanya angka.
terus ada alat bagaimana dia bisa membuka, tampak ke kita tulisan Al-Quran, gitu loh ya. Kalau gitu nanti orang hafal Quran nggak boleh masuk toilet, Pak. Gitu ya. Bagaimana kalau orang hafal Quran masuk toilet? Wah, karena ada Quran di dalamnya. Ya, kan ada ya kan? Terus dua bojonya gak hafal Quran lagi. Piye ki arep ngeloni wong hafal Quran. Wah, gak rasido rapi orang hafal Quran. Nah, gitu ya. Oke ya, gitu Pak ya jawabannya ya. Oke. Segitu. Itu ya. Perbandingannya seperti itu. Gitu. Mungkin begitu. Kuwi kan krasa ora penak to nek ngono kuwi ya iso dilakoni. Soalnya nek ngomong hukum, kuwi Pak Muzamil iso njawab, aku ora iso njawab, kan mengira-ira. Aku mengira-ira Basul Masail Majelis Ulama iki mung pendapat. Nek hukum tenanan mung Gusti Allah sing ngerti, rasa kerengan. Mulane sing kowe krasa ora penak rasa kok lakoni mung ngono wae. Rasa berdebat karo tanggamu, ora hukume ngene. Gek raimu ki sapa? Gitu loh. Menungso kabeh iki mung duga-duga, sing iso ngomong bener mung Allah karo Kanjeng Nabi. Selebihnya kuwi mung pendapat, iso bener, iso salah. Mulane saiki misalnya kaya sing mau lho, salat sing apa mau sing ya ora sing gue nek wis tekan wae. Jadi pokoknya Dik, sampean mantepe piye? Nek kowe pekewo nganggo ayo kowe gawe mushaf sing kertas. Ngono wae. Nek kowe ndolek ketetapan hukum, kowe rumangsane nek salat mesti mlebu surga apa? Ya ora mesti padha wae. Ono lonte ya ngelak njupuk banyu terus ono asu teko ya ngelak njur apa banyune dikeke asu kuwi dosane di ngapura kuwi lonte kuwi karo Gusti Allah. Jadi nek kowe kepengin mlebu swarga gampang. Lah nek arep mikire cara kaya ngono kuwi ya terus akhirnya sing ditiru nek ngono ayo dadi londe sik. Terus piye carane ngelak? Terus pas golek banyu, kancamu kok ngirim asu ya ta. Jar kowe sing kok ngono. Dan makanya cara berpikir kita itu harus mengerti bahwa kita itu relatif. Gitu loh. Pak Muzamil, ada Allah mengatakan, jangan dipikir kamu itu sudah beriman sebelum kamu saya uji. Dan itu kan relatif. Apa kowe wis tahu teruji? Apa tahu lulus? Sing dewan jurine sapa urip iki? Hakime sapa? Dadi ana ora sing wis lulus? Lah iya, padha-padha ora lulus kok. Padha-padha muridé kok ngekeki rapot satu sama lain. Sing ngekeki rapot ki gurune. Nah, gurune dalam ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Padha-padha durung mesti. Sing pasti adalah ayo gawe apik, aja nglarani tangga, aja nyolong barangi tangga, aja mateni sapa-sapa. Itu aja yang kita tahu. Bahwa nilainya bagaimana Gusti Allah sing ngerti, Dik. Nek sampean ora mantep nganggo HP maca Quran, ya aja nganggo HP ngono wae. Rasa ngomong hukume. Itu lho, nek hukume rumahsamu MUI mesti bener ngono. Rumahsamu nek MUI mengatakan golput haram, kuwi haram tenan kok. Kuwi jaremu. Aku duwe argumentasi lain arep ngopo kowe, pamane gitu. Jadi MUI ki ora njur nisore Gusti Allah, MUI ora. Padha MUI karo kowe padha. Nyun sewu iki. Nyun sewu aja lara ati karo aku. Selain Rasulullah padha. Bedane ming wacananya, keluasan ilmunya, kitab yang dibacanya berbeda. Tetapi orang yang baca kitab banyak tidak berarti hatinya lebih jujur, betul enggak? Tidak berarti akalnya lebih intelektual, kan belum mesti. Mulane podo-podo. Mulane ada Pak Muzamil Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah ya. La tuqaddimu baina yadayillahi apa maksudnya? Kamu dengan mendahului Allah dan Rasul. Maksudnya Allah mutlak tahu hukumnya dan Rasulullah. Iya. Selain dua itu relatif, iso ya iso ora. Kepastian kita bukan soal hukum, kepastian kita adalah kita berbuat yang terbaik dari diri kita. Perkara hukume piye diterima apa ora, apa ana sing wong diterima tenan karo Gusti Allah sing wis ngerti saiki. Sapa sing arep mlebu swarga? Sing kira-kira mesti mlebu swarga angkat tangan. Nek
aku wani ngene iki. Lho, cak nun ora aku iki meng husnudzon. Aku meng yakin, perkara mlebu terang ya ora ngerti aku. Ning lak wong kudu yakin, mergo aku berbuat baik ngono to. Baik tenan apa ora ya Gusti Allah sing ngerti, ning pokoke aku ngertine berbuat baik. Rumah samu kowe pilpres sing ngerti apa kowe? Lak ngerti ka? Lak ora ngerti ta kowe? Ora memenuhi syarat pilpres kuwi. Rakyate ya ora mudeng, sing didadekke iki ya ora cetha. Njur kowe perang sedelet meneh, tawur sedelet meneh, tak jaluk seluruh kecamatan dan kabupaten Temanggung ojo melu gelut. Tak jaluk ya. Tak jaluk ojo melu gelut. Ayo, nek kowe karo aku berarti kowe sing bagian mendamaikan orang, mempersatukan orang, menjaga kenyamanan satu sama lain. Ngono ya. Oke, jadi adikku ngerti ya. Pokoknya sing kowe nyaman lakonono. Nek kowe ra nganggo handphone ra penak, wong biasa iso dinggo barang njuk. Nek wedok orangnya sing lanang-lanang lho. Delok sing ora entuk kuwi ya toh. Gitu ya. Oke, berikutnya Pak Muzamil. Yang kedua Mas Imam. Yang kedua tentang posisi atau perbandingan tentang kesalahan dan kebaikan manusia. Oke, sama. Kebaikan dan kesalahan. Oh, iya. Jadi gini, manusia itu pasti salah, ya. Mungkin berbuat benar, gitu ya manusia. Maka karena itu Allah Ta'ala itu sudah menyiapkan ampunannya, gitu ya. Maka Allah Ta'ala itu kan dalam apa ya, Asmaul Husna. Asmaul Husna, Allah itu kan satu Ghafur, maha pengampun, Ghafur. Bukan hanya maha pengampun Allah itu, tapi Ghaffar. Ngerti bedanya Ghafur dan Ghaffar? Kalau Ghafur itu sangat maha mengampuni. Kalau Ghaffar, seandainya orang sekarang salah, minta ampun, dimaafkan. Besok salah lagi, diampuni lagi oleh Allah Ta'ala. Karena Allah itu Ghaffar, maha mengampuni berkali-kali. Nah itu Allah Ta'ala. Nah, karena Allah Ta'ala sendiri sudah memproklamirkan dirinya maha pengampun, berarti kan harus ada orang yang berbuat salah. Kalau gak ada orang yang salah, terus kan percuma sifatnya Allah mengampuni. Siapa yang mau diampuni? Kan begitu. Loh iya, karena Allah sendiri sudah sejak mula menyatakan, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas atas dirinya, la taqnatu mir rahmatillah, jangan berputus asa dari kasih sayang Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah akan mengampuni dosa semuanya. Nah, Allah sudah mengumumkan begitu. Mengampuni berarti kan kudu ada yang bersalah. Kan begitu. Satu ketika kan pernah ada seorang laki-laki yang sudah membunuh 99 orang. Terus dia ingin bertobat, datang kepada seorang kiai, apa? Saya ingin bertobat. Terus dosamu apa? Saya sudah membunuh 99 orang. Kiainya bilang, terlalu besar dosamu, gak ada jalan tobat. Akhirnya kiainya dipateni sisan sama orang itu. Nah ya kan? Akhirnya jadi 100. Wah, karena saking marahnya. Masa gak ada jalan tobat? Akhirnya dia mencoba mencari kiai lain lagi. Nah, datang ke kiai yang satunya. Kiai, ada apa? Saya ingin bertobat. Terus dosanya apa? Dosa saya kiai tadinya membunuh 99 orang. Terus saya datang kepada seorang kiai, tanya, bagaimana jalannya tobat? Gak ada. Karena bilang gak ada, saya pateni juga. Maka sekarang 99 punjul 1. Orang Jawa ini. Maka yang kedua takut, Pak, aku dipateni juga kalau gini ini. Bisa. Maka jawabnya bisa. Ya, akhirnya dia bisa selama kamu ingin bertobat. Nah kan gitu ya. Jadi Allah Ta'ala maha pengampun, bukan hanya Ghafur, tapi Allah Ghaffar. Allah juga Tawwabun, gitu ya. Tawwab itu apa? Jadi gini loh, taubat itu artinya kembali. Manusia itu diciptakan oleh Allah sebagai khalifahnya Allah, tapi manusia terkadang melenceng. Nah orang yang kembali ke jalan yang semestinya orang yang taubat. Allah maha menerima orang yang bertaubat. Gitu ya, Tawwab. Begitu. Gitu ya. Jadi karena Allah maha Ghaffar, gue nyopet ya. Terus sorry ya. Ngapunten nggih, terus nyopet meneh. Ngapunten nggih. Kok kowe nyopet karo kok nyopet terus Al-Ghafar kok. Artinya Allah itu hidup itu gitu.
Hidup itu kok delok saka kene ngene, saka kene ngono, saka ngono ya. Kowe aja mencari kepastian. Hidup itu dinamis yang seperti itu. Tidak berarti kalau Al-Ghaffar itu disediakan terus berarti boleh melakukan kesalahan. Tidak seperti itu. Cuman Allah itu menyiapkan seluruh kemungkinan itu dengan mengampuni semua orang. Ya, sekalian ya Bapak Ibu ya. Ojo nganti opo-opo ki ndadekke sedih. Sedih wae doleki senenge gitu ya, doleki hikmah. Ini dari Syekh Imam Busiri. Imam Busiri. Wahai jiwa, jangan pernah putus asa. Min zallatin, dari ketergelinciran, azumat yang besar. Terus innal kabaira, Sesungguhnya dosa-dosa besar fil ghufrani, dalam ampunan Allah, kalamami, itu seperti sesuatu yang sangat kecil, seperti apa itu, karatnya yang bisa dipelas. jadi kalau kita uri, Allah mengatakan, wahai hambaku, datanglah kepadaku meskipun engkau membawa dosa sebesar gunung, karena ampunanku lebih besar dari gunung dosa yang kamu bawa. Nek kue uri, es dosa sing akeh wae njur teko. Tapi kan nggak gitu dong hidup, nggak gitu dong cara hati kita bergaul sama Allah, kan gitu. Artinya ingatlah bahwa Allah itu begitu besar ampunannya, itu membuat kita terharu, membuat justru kita menjadi lebih baik. Kira-kira gitu ya, Bapak sekalian ya. Oke. Pertanyaan berarti yang kedua sudah ya, yang kedua Mam. Yang ketiga, partai petotan. Yang kedua tadi sudah ya, yang Udah. tadi kata legitimasi, wong nek wis gawe apik oke, salah pisan njur dielek-elek terus gitu ya. Utawa wong gawe elek apik pisan wis diakoni apik, kan gitu. Legitimasi maksudnya adalah peneguhan atau menandatangani nyetabilo. Nah yang punya keabsahan dan kejernihan dan kebenaran sejati untuk legitimasi hanya Allah. Nek masyarakat dirapopo, nek masyarakat ki jan uri. Kowe gaya apik ping 1000 urung karuan dicatet pisan. Nek kowe diduga salah pisan, kowe dirasani ping 1000, ya ora? Dadi aja dadi pedoman menungso. Menungso iki sing penting kowe apik ngono wae. Ning rasa berharap kepada manusia untuk memuji kebaikanmu. Maka saya alhamdulillah memenuhi hidup saya dengan pelayanan kepada masyarakat sejak tahun 72. Dan saya tidak pernah minta dicatat siapa-siapa, tidak pernah berjasa, tidak pernah saya menyuruh siapa-siapa untuk mengakui saya. Aku dengan saya kira diakoni sopo-sopo.